Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus reading bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu saat kamu nonton reading ini ya. Oke, Moon persepsi bergerak ke masa depan kayak gini. Dengan North ini ya, ini adalah kartu yang pertama. Kamu sedang diarahkan semesta yang ke suatu tempat untuk apa ya, evolusi jiwa kamu memasuki sebuah zona yang mungkin ke depannya nih kamu akan memasuki sebuah zona yang mungkin kamu nggak familiar, suatu zona yang tidak bisa kamu prediksi. Tapi itu tadi semesta sedang mengarahkan kamu ke suatu tempat yang bisa dibilang ini panggilan buat kamu, bisa dibilang ini misi jiwa kamu, kenapa kamu datang ke dunia ini. Mungkin kamu perlu ketemu orang-orang tertentu, memasuki suatu bidang tertentu, melakukan hal-hal tertentu. Saat ini mungkin kamu nggak bisa pahamin ketika kamu masuk pelan-pelan, tapi ingat ada tuntunan semesta di situ. Lalu ini adalah moon persepsi gitu. Ini sebuah pesan buat kamu untuk apa ya, karena moon itu adalah elemen emosi dan intuisi gitu. Terus kamu semesta berusaha berbicara sama kamu dengan tanda-tanda. Terus kamu harap lebih apa ya, perseptif gitu untuk mengenali tanda-tanda komunikasi semesta sedang berbicara sama kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Dan karena dua kombinasi ini ada kayak semesta tuh sedang mengarahkan kamu tuh dengan tanda-tanda gitu loh. Mungkin kayak puzzle tuh kayak baru ketemu satu, baru ketemu satu. Tapi ketika itu udah nyatu semua, akhirnya kamu bisa melihat gambaran besar apa itu panggilannya buat kamu. Apa itu kayak kamu diarahkan buat jalan kemana. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Nine of Pentacles diarahkan untuk pertama independen, belajar bergantung sama diri kamu sendiri, belajar menyayangi diri kamu, membangun keberlimpahan kamu. Tiga kartu pertama ya, Pentacle semua, kayak fokusnya adalah gini, fokusnya adalah pada dunia Pentacle. Dunia Pentacles itu bisnis, finansial, karir, terus semua elemen-elemen yang ada di dunia realita kita. Ya, Pentacles itu berbicara seperti itu. Lalu ada elemen sebuah completion ya, sebuah completion kayak aku mendapatkan pesan yang sangat kuat bahwa ini mungkin nggak akan resonate dengan semuanya ya, tapi semesta itu sedang mengarahkan jalan kamu atau kamu sedang dalam proses untuk ini. Pertama, belajar menyayangi diri kamu. Dua, belajar bergantung, mengandalkan kekuatan kamu sendiri, bukan nggak nerima pertolongan orang lain ya, tapi kayak kamu belajar dulu nih, gue bisa loh. Kalau misalnya jalan sendiri, ibaratnya ada yang support bagus, ada yang dukung bagus, nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Kayak gue percaya bahwa semesta akan selalu menuntun jalan gue ya. Ibaratnya seperti itu. Lalu ini tema yang sangat kuat tentang completion, sebuah akhir yang itu tadi menutup fase tentang mungkin kamu selama ini codependent, mungkin ada elemen kebucinan, mungkin ada elemen-elemen people pleaser, ya kan, dimana kamu memberikan value yang sangat besar pada sesuatu di luar diri kamu atau pada orang-orang tertentu di hidup kamu gitu. Mungkin gini, karena gini, kamu berharap apa ya? Sebelumnya tuh kayak kamu berharap ada apresiasi mungkin ya, ada pengakuan. Seperti itu. Nah, yang tadi aku bilang Nine of Pentacles tema besar kamu. Kamu lagi bergerak di ini. Kamu sedang bergerak di perjalanan membangun stabilitas, membangun abundant kamu. Karena Nine of Pentacles itu adalah energi orang abundant, orang yang nyaman, orang yang berlimpah. Dia sudah membangun, dia sudah berdedikasi selama ini. Dan juga angka 9 itu adalah angka berjalan sendirian. Bukan kayak antisosial ya, tapi kayak itu tadi aku bilang. Angka 9 itu kayak kamu berjalan sendiri, bisa ada yang support bagus, nggak ada pun nggak apa-apa. Gue orang yang strong independent karena Nine of Pentacles itu adalah elemen orang yang strong independent, bisa mencukupkan dirinya sendiri, dan dengan dia belajar untuk mencukupkan dirinya sendiri, ibaratnya baru dia bisa apa ya, memberikan kepada sesuatu atau orang-orang tertentu di sekitarnya. Lalu blessingnya adalah dengan Seven of Pentacles ini ada elemen tentang karma, ada tentang tabur tuai, dan karena posisinya ada di blessing kamu, kayak keberlimpahan kamu, apa yang kamu bangun selama ini, itu sudah semakin dekat sama kamu ya. Abundant adalah sebuah konfirmasi buat kamu, untuk kamu yang sudah membangun selama ini. Tantangannya adalah dengan dua kombinasi ini ya, Seven of Pentacles, lalu di sini ada Knight of Pentacles ya. Tantangannya adalah itu sabar, adalah proses gitu. Kadang ibaratnya gini, Majapahit itu nggak dibangun dalam satu malam ya. Apa yang kita tanam, semua tanaman itu kayak ibaratnya yang kita tanam hari ini nggak akan kita lihat buahnya atau bunganya mekar besok. Pasti ada momen berapa hari setidaknya, berapa minggu untuk kita melihat apa yang kita tanam itu untuk jadi tumbuh jadi sesuatu gitu ya. Proses ini tantangannya buat kamu adalah sabar gitu. Pelan-pelan. Kalau keadaan nggak bergerak seperti yang kamu mau, nah berarti ada hal-hal tertentu yang kamu perlu perhatikan nih. Ada yang perlu kamu perhatikan untuk kamu lebih perseptif, untuk melihat kepingan-kepingan puzzle itu, untuk melihat tanda-tanda semesta berbicara sama kamu, untuk melihat dinamika hubungan kamu dengan orang-orang tertentu, untuk melihat misalnya gini, cara kamu memvalue diri kamu, karena tadi ada tema tentang strong dan independent gitu temanya buat kamu.
yang perlu kamu perhatikan adalah nggak apa-apa loh kalau sekali-sekali kamu istirahat, nggak apa-apa loh kalau sekali-sekali kamu mereward diri kamu atau butuh piknik. Kalau kamu nggak bisa, belum bisa punya budget untuk piknik, kayak melakukan apa gitu yang bisa bikin kamu seneng, bisa bikin kamu relax. Lalu juga dengan Four of Swords ini, kayak kartu ini buat aku kayak ada suatu hal yang perlu kamu pikirkan dengan betul gitu ya, atau ada sesuatu hal yang menyita pikiran kamu dan kamu perlu apa ya, bener-bener mengambil waktu untuk merefleksikan, untuk mengkontemplasikan bagaimana atau hal apa yang perlu kamu lakukan dengan sebuah situasi tertentu yang menyita pikiran kamu ini. Dan reading kamu dengan ditutup dengan completion. The World ini berbicara tentang completion, satu chapter selesai, kamu siap masuk chapter kehidupan yang baru, masuk ke dalam chapter kehidupan kamu yang strong, independent, man or woman ya. Ibaratnya gini, kalaupun kamu misalnya udah berpasangan atau berumah tangga gitu ya, kamu tidak memberikan attachment yang berlebihan gitu, kelekatan yang berlebihan pada misalnya keluarga kamu atau pasangan kamu. Kamu bisa kayak kamu tuh adalah kamu walaupun kamu tidak dalam lingkup keluarga kamu sedang tidak bersama pasangan kamu adalah pribadi yang utuh seperti itu. Lalu ini bisa juga kayak perpindahan tempat ya, pindah pulau, pindah negara, pindah tempat kerja. Karena The World ini ada sesuatu tentang dunia dalam arti yang sesungguhnya, ada kayak satu momen perpindahan. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Satu lagi kartu yang berbicara tentang intuisi, High Priestess. Menyelami kedalaman. Mungkin ini temanya menyelami kedalaman diri kamu ya. Pemulihan diri kamu dengan melihat benar-benar ke dalam diri kamu. Oke, mungkin melihat value kamu atau mungkin hal-hal yang terjadi di masa lalu yang itu mempengaruhi kamu. Mungkin ada luka yang belum dibereskan, inner child wound, luka inner child kita. Itu bisa kita lihat ketika kita mau mengambil waktu sejenak untuk melihat ke dalam ya, menemukan jawaban itu, memulihkan diri kamu dengan kamu memulihkan diri kamu bisa apa ya, ibaratnya mengerti nih hal-hal yang terjadi di belakang membawa kamu di titik kamu sekarang saat ini. Dan ketika kamu melihat apa yang sudah kamu pelajarin saat ini, kamu bisa memetakan ke depan kamu akan seperti apa. Makanya ada energi future, masa depan. Kayak melihat apa yang terjadi di belakang, membuat refleksi sekarang dan kamu bisa memproyeksikan ke depan ya. Semoga ini bisa dipahamin. Kalau belum, nanti pada saatnya kamu akan paham. Eight of Wands, lihat. Tapi yang tadi aku bilang elemen sabar ya, tapi aku melihat akan ada progres momentum buat kamu, dan lagi-lagi ini berbicara tentang perpindahan ya. Ini energi yang bergerak cepat. Mungkin selama ini kamu sudah bersabar dan sebentar lagi sabarnya kamu itu akan terbayar, karena Eight of Wands itu adalah energi momentum yang bergerak cepat ya. Lalu ini juga bisa berbicara tentang komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan bisnis kamu, atau aku mendapatkan pesan bahwa ada orang-orang yang merasakan karmanya dan dia bercerita kepada kamu. Aku nggak tahu orang ini siapa, entah teman, entah ini ada hubungannya sama kamu, atau ini memang hidupnya dia aja tapi dia mau curhat. Aku nggak bisa bilang, tapi yang jelas ada orang yang merasakan itu dan dia mengkomunikasikan itu sama kamu. Mungkin ada yang berselingkuh lalu dia menyesal, belajar dari pengalaman. Kalau ada, karena kita lagi elemen energi retrograde ini masih terasa ya. Sangat mungkin orang-orang dari masa lalu terus bermunculan. Nah, pesannya buat kamu adalah belajar dari pengalaman yang pertama. Lalu yang kedua gini, kamu udah banyak berubah. Kamu lihat apakah orang ini juga udah berubah atau belum. Gak masalah konteksnya hubungan pertemanan, hubungan romantis. Kita pasti bisa melihat seseorang tuh udah berubah atau belum dengan cara dia berbicara, dengan cara dia bersikap. Kita pasti bisa melihat, merasakan, dan lagi-lagi persepsi ya. Kamu butuh perseptif dengan apa yang tunjukkan gitu ketika mereka berkomunikasi sama kamu. Ya kan? Lihat, sesuatu hal yang perlu kamu pikirkan, lihat Four of Wands. Hal yang aku tangkap adalah ini adalah hubungan yang tadi, hubungan yang berakhir, orang ini merasakan karmanya dan dia datang kembali. Mungkin dia bilang menyesal, mungkin dia mau minta maaf, mungkin dia mau minta kesempatan kedua. Aku nggak akan bilang kamu perlu ngapain ya, atau kamu terima, kamu nggak usah terima. Enggak. Yang aku bisa pesankan adalah coba kamu udah berubah, apakah dia udah berubah atau belum, gitu aja, sesimpel itu. Dan hati kamu bilang apa gitu. Kalau perasaan di hati kamu itu nggak enak, ya kamu coba dengarkan gitu, intuisi kamu tuh bilang apa ya. Dan ini adalah energi kamu nih.
chapter kehidupan kamu ditutup dan kamu jadi versi diri kamu yang glow up, versi diri kamu yang sayang sama diri kamu, versi diri kamu yang strong, independen, berlimpah, ya. Versi kayak kamu melahirkan versi diri kamu yang baru, atau kamu melahirkan sebuah karya, sebuah pemikiran, kayak kamu melahirkan sesuatu nih dengan elemen Empress. Dan ini juga berbicara tentang keindahan, keberlimpahan, glow up. Ini adalah versi diri kamu yang baru. Dan jika hubungannya sama orang masa lalu gitu ya, kamu udah berada di fase diri kamu yang baru, versi diri kamu yang baru. Dan lagi-lagi siapapun yang datang dari masa lalu, gini, lihat dia udah berubah atau belum, kamu bisa merasakan apakah energinya cocok sama versi diri kamu yang baru ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.